dia memakan hak dia mengerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Tapi kalau ihsan ini hilang, dia tidak mau tahu dengan keadaan. Maka istilah yang sering kita dengar, nyo sumbayang lai bagunjing tare juo, puaso lai baduto jalan juo, kamu saji rajin anak yatim tak tertolong. Kenapa ini terjadi? Ihsan tidak ada. Jadi kalau hamba mengistilahkan kata guru dulu, banyak orang sembahyang lai, puasa lai, baca Quran lai, haji lai, sedekah rajin, tapi dirinya tak berubah. Kok tak berubah dirinya? Ada hal yang hilang. Yang menyebabkannya bantu itu. Amal ibadah lah banyak, lai rajin. Masalahnya masalahnya muncul baciri. Muncul kalau laba ciri tak laku lah. Lihat tiuk jam, bukan tiuk hari pak, tiuk jam khatam Quran. Tapi kalau muncul baciri tak ada gunanya. Oh kalau itu salah baca Quran, sadang lagi baca Quran saja masalah. Maka dijago muncul, rusak. Mohon maaf Bapak Ibu, awak bermaksiat kepada Allah, sekali mengecek, ya Allah, ambo tobat, astagfirullahalazim, awak sembahyang tobat, mandi tobat, selesai masalah. Kalau jurang Pak, tak bisa minta maaf awak ke orang awak gunjiang itu dulu, diagiannya maaf awak selesai urusan. Kalau tidak, sampai ke akhirat Pak, awak sibuk riba haram, riba haram, riba haram. Riba itu dari dulu lah haram. Tak ada ulama yang mengatakan riba itu tidak haram. Yang berbeda pendapat itu apakah bunga bank riba atau tidak. Bukan ribanya yang tak sepakat, bunga bank itu riba atau tidak. Itu yang dibahas oleh ulama. Sebagian mengharamkan, sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau riba itu lah haram. Kalau gunjing itu dosanya 30 kali lipat lebih parah daripada riba. Riba itu dosanya sama jo awak, mohon maaf, berzina jo ayah kandung awak, berzina jo induk kandung awak. Itu dosa riba. Dosa gunjing lebih hebat daripada itu nih. Apa itu gunjing memakai cekan orang di belakangnya? Tak ada. Itu masalah Pak. Maka hati-hati tahun politik. Kalau awak suka calon A, yang B, jo C tak usah dikomentari. Awak suka calon B, A, jo C tak usah. Awak suka calon C, A, jo B tak usah. Supaya selamat Pak. Kalau hari ko awak diajak membenci A, jo B, awak ingin milih C, awak tak kenal jo si A, jo si B awak tak kenal. Tapi awak diajak untuk membencinya. Kalau oranglah benci Pak, dicari salahnya, mencari salah. Kau yang bermasalah awak sembahyang juga, mengaji juga, baca Quran juga, puasa Senin Kamis, tapi awak mencaci maki orang lain, menggunjing orang lain. Yang ini tak pernah bersohok jawab tu, ini tak pernah bermasalah jawab tu. Satu awak menggunjing-gunjingannya, dosanya tu bisul sampai ke akhirat. Kalau calon A, B itu memaafkan, selamat awak. Tapi kalau tak bisa. Makanya hablum minallah, jo Allah berurusan gampang. Jo manusia halus tantu depan. Bermasalah. Diukur pancang tanah awak di labian setengah meter. Tetangga awak tak tahu, sepadan awak tak tahu. Ketika diukur ulang tu, dulu kata orang gaya ambo batihi batang kerambia wah, dan batang kerambia lah hilang, tapi tungguannya masih ada. Lah, ke batang kerambia wah, cari uringnya ke bawah, barang gadangnya ke bawah, balabian setengah meter. Yang punya tanah, kalau memang tu batihnya Pak.
Maka secara duniawi awak punya kelebihan tanah setengah meter, kali kamu punya 10 meter. Di akhirat baru masalahnya Pak. Selesai tak urusan tanah setengah meter tu Pak? Enggak. Maka tanah yang diambilnya Allah akan pikulkan kepada dia. Nanti pada hari kiamat mintalah keridaan orang yang diambil tanahnya itu. Kalau tidak namu memaafkan, maka pahala awak dimintanya. Kalau pahala awak habis, dosanya tidak kawak. Dosa awak seorang saja orang tentu selamat awak lain. Kau dosa orang lain kan ditanggung. Maka orang beriman sadualahnya dipikiran. Muncul mengecek dipikiran, langkah kaki, langkah tangan dipikiran. Kalau tak sakit hati orang di awak berjiwa besar minta maaf. Bu, kalau tersinggung ibu aku minta maaf ya. Tidak dimaafkannya urusan selesai. Tersinggung Pak tadi ibu minta maaf ya. Tidak namun dimaafkan urusan awak selesai. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala itu orang beriman. Orang beriman itu disuruh di Allah Ta'ala, ittaqullah, takwilah kepada Allah. Takut kepada Allah itu bagaimana? Takut kita bermaksiat kepada Allah, takut kita tidak bisa menunaikan haknya Allah. Kalau kewajiban Allah lah diagiannya kawat sadolo Pak. Udara, rasaki, rumah, kendaraan, pakaian, lah diagian Allah sadolo. Pakailah. Hak Allah banyak dan lalu awak tunaikan. Nah ikut yang awak takut. Maka dalam istilahnya takut kepada Allah itu disebut dengan khauf. Rasa takut kita kepada Allah. Tadi habis solat maghrib, imam baca salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ana nak baca setelah itu Pak. Baca istighfar, buat dosa tadi. Dalam sembahyang tadi bermaksiat awak, bergunjing awak, fitnah orang awak, baca istighfar awak. Kan tak buat dosa awak. Kalau buat dosa baru istighfar. Sementara habis solat memuji Allah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kan tak ada dosa dalam tu. Bapak mesti istighfar awak. Istighfar awak setelah beramal, kata ulama, tanda takwinnya awak amal tadi tidak diterima oleh Allah. Atau takwin Pak? Takwin awak tidak diterima amal, Allah dikerajaan amal tu Allah, tapi awak takwin tidak diterima. Atau takwin khauf. Tetapi khauf itu kata para ulama kita, khauf itu punya kawan namanya roja. Roja itu harap kepada Allah. Amal sakete dan sakete kau mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kaki awak dari rumah ke masjid diterima Allah. Susah payahnya awak datang ke masjid diterima Allah. Badan kurang lama, batu iyo sademo mailian, bau sahur dia awak ke masjid untuk solat. Mudah-mudahan yang itunya Allah pandang. Hendaklah dapat khusyuk awak ketika dalam solat, usaha awak tadi itu dipandang Allah. Itu rojak namanya Pak. Ada rasa harap awak setiap amal yang awak kerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Rojak, khauf, khauf, rojak. Di antara itu takwa namanya Pak. Harap kepada Allah iyo, takwi iyo. Takwi kepada Allah ado, harapnya ado. Yang diinginkan Allah dalam takwa itu derajat yang lebih tinggi daripada khauf. Namanya khasyah. Namanya khasyah. Iyo sampai takwi ke Allah. Kalau tak dapat khasyah apa Pak? Nikmat ibadah tu hilang, nikmat ilmu tu hilang. Maka banyak kini orang alim, mohon maaf, profesor, doktor, LC, MA, SAG, MAG, doktor, banyak ilmu santiang, hafalan Quran banyak,
Hafalan hadis banyak, tapi takut ke Allah tidak ada. Kau masalah hari ini. Guru kami di Malaysia, beliau mengatakan banyak kini orang yang hafal Quran tu banyak, yang hafal Sahih Bukhari, cik kitab, yang hafal Sahih Muslim, yang hafal tafsir Jalalain banyak. Cuma takut ke Allahnya tak ada. Ilmu tinggi, takut ke Allah tak punya. Itu luar biasa. Khasyah, inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang samparono takut ke Allah. Kaji untuk dirinya, iyo untuk orang, iyo. Kalau kaji hanya untuk orang, aku bahayanya. Maka tak jarang memberkata, kadang-kadang mohon maaf, banyak guru-guru awak nendak berjamaahnya kamu saji. Bila yang berjamaah, kalau diundang kajian, berjamaahnya kamu saji. Banyak orang lah pulang haji, seminggu pulang haji kamu saji. Alun azhar dia dah libur, seminggu pulang haji, 2 bulan sudah tu lah hilang lah dia. Khasyah. Jadi khasyah itu menjago dalam rami taat, surangnya taat juga. Awak kan dalam rami taat, ketika surang-surang macam-macam dosa awak kerajaan. Orang alim tu harus khasyah, harus punya rasa takut ke Allah. Kalau tak umat dan banyak ko tani ayo dia boleh. Sebab umat tani ayo, dek guru-guru tak punya rasa khasyah kepada Allah. Tanggung jawab cuma sekedar ceramah, di luar itu tak ada urusan dia. Waktu untuk umat tak ada. Ulama itu, Ustaz Buya tuanku itu rumahnya diketuk Jambara semulia, Pak. Di telefon bilo semulia. Kau tak berpilih-pilih. Kalau pejabat menelpon tibur, kalau musola mau undang tak tibur. Ambo sekali pernah mangka kalang ambo. Ketika tu diminta menjadi seksi dakwah, diundang lah Ustaz, kondang bana kah lah bajanji arek bakato bana ajan lupa tu Ustaz tanggal sekian kita buat pengajian tabligh akbar jadi nya kecek kamu ragu lo ya jomo lo ndak ambo ndak ragu manganang-anang kenapa cara lah dibuat bana kah jadi di hari H itu dari sabalun maghrib apinya ndak bisa telepon. Dari jam 5 sore tak bisa ditelepon. Acara isya siap maghrib tak ada kabar. Lah sembahyang isya tak jo tibunya tu. Abah tanya panitia, jadi acara awak Buya? Jadi. Baru tak jadi. Hanya kami acara baru, tu masalahnya. Nan acara awak jadi. Nan pengisi acara ko tak ada kabarnya. Ayo sudahlah. Ndak kayu janjang di kapiang, ndak dorotan akan pun jadi terpaksa awak tampil. Besok paginya jam 9 pagi baru beliau menelpon ambo, minta maaf ambo Buya. Kamas tak petang telepon tak ada ide tu. Ambo diminta acara di satu tampil dan mau undang pejabat ambo di sasaannya mana tak bisa bomelak no. Tapi Ustaz lah janji cara sampai ambo itu bahaya. Masalahnya di sini tu. Ya kalau pejabat mau undang ambo tu tak paham tu ya Pak. Kalau musola mau undang kabaran dalam amplop. Khasyah. Mangko ambo membuat janji itu sebenarnya tak tahu. Untuk bulan puasa tahun bisu tahun kini saya masuk puasa lewat. Tahun kini puasa dan masuk lewat Jumadil awal baru. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sampai bulan lain tahun kini. Tahun bisu tadi minta jadual untuk ceramah Ramadan. Kecik pengurus tu kau doa panjang umur Ustaz.
Di Yuan jadwal kan panjang umur untuk bisu atau je. Takut tak bisa. Jadi kalau khusyah ko ado, awak membina umat itu rancak. Tidak terjadi permasalahan di tengah umat sehingga awak bisa menerangkan. Masalahnya dari dulu tidak tukar-tukar, Pak. Bismillah jahar atau indah, subuh pakai kunut atau indah, sudah sembahyang zikir bersama atau indah, baca doa bersama atau indah. Kan itu sih masalahnya. Puasa ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, kan tak perlu tukar masalah orang. Tapi baru tidak diterangkan kepada umat, bukan ikut Muhammadiyah, metodenya terangkan. Muhammadiyah itu metodenya ikut, pemerintah metodenya ikut Muhammadiyah rancak, ikut pemerintah mulia. Kan tak itu harusnya, Pak. Karena anan batu ikut Muhammadiyah, kalau tak sah tu loh. Orang larayu apa suruh lain. Kata nak ikut Muhammadiyah, kata nak ikut pemerintah dulu. Kapal kadang ikut, jadi kapal ketek ikut aja. Muhammadiyah kau kapal ketek si koci. Pemerintah kau kapal kadang ikut pemerintah awak, jadi ikut Muhammadiyah. Akhirnya di tengah masyarakat awak batangka panjang, Pak. Ba'aminan tu ka puaso mintu lain. Di ci rumah minantu rayo ini mintu rayo disuruh apa aja loh. Atau pulang kampung sampai mintu dewa ala rayo di Padang. Pulang hari itu di kampung apa masih puasa. Pulang ke Pariaman la rayo sultan. Allah kami alun guys. Maka alun juga kami lah rayo di Padang. Kami bisu sultan. Apa caranya? Tapi kalau para ulama, para guru-guru mencerahkan umat, tidak berangka apa? Dijelaskan saja. Maka pakai bismillah kau dalilnya. Maka tak dibaca bismillah kau dalilnya. Maka bilang bismillahnya kau dalilnya. Di antara tiga hukumannya betul. Kacau bertanya dan salah. Di antara tiga yang betul cik, berarti dua adalah. Bukan itu. Kategori-kategori betul. Mana biasa orang pakai itu pakai. Selesai masalah, Pak. Jadi kalau ulama punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah, ini akan membina umat, bukan memecah belah umat. Aku kaji rejak, aku enggak jangan aku sedang. Tak boleh untuk itu. Karena setiap orang Allah berikan amanah ilmu, setiap orang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Jadi kalau awaklah membina umat, akulah yang ulama itu ada rasa takutnya kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Orang-orang yang takwa itu mereka mencari wasilah, perantara mereka untuk sampai kepada Allah. Nabi mengajarkan sahabat doa untuk berwasilah kepada beliau. Bahkan di hadis Bukhari, di zaman Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang. Sudah istisqa tidak turun hujan. Istisqa lagi tidak turun hujan. Dikumpulkan semua orang, anak bayi pun bawa ke tengah lapang, letakkan di atas tanah. Kemudian orang tua yang sakit, yang uzur dikeluarkan dari rumah, dijemur di tengah terik matahari. Ditanya oleh masyarakat, wahai Amirul Mukminin, dak ibu warga anak-anak, dak ibu warga orang gaib kau berjemur. Biarlah, kata Sayyidina Umar, supaya Allah ibu mencarinya turun hujan. Di bumi lawan tu ndak mempan, ndak turun hujan. Kata Sayyidina Umar, kau tak tentu nak dibuat lagi. Maka tolong japui Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, bawa beliau kemari. Waktu itu beliau sedang di luar Madinah. Maka utusan datang menjapui Sayyidina Abbas. Begitu ketemu dibawa ke hadapan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Abbas? Amirul Mukminin mangga mencari Allah. Ada paralu. Apa paralunya?
Umar mangkik tangannya, ya Allah, dengan kemuliaan Abbas, pamannya Nabi. Ikut di dalam Sahih Bukhari, Pak. Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, untuk turunnya hujan. Dulu langsung tawassul dapat tabaruk iya. Nyu bertawassul dengan kesolehan Abbas. Nyu bertabaruk dengan Abbas karena Abbas kau pamannya Nabi. Orang yang punya kai ju Nabi itu banyak keberkahannya. Maka turun hujan. Tawassul. Bakok ju Abbas. Sayyidina Umar kan orang soleh, pemimpin orang beriman. Namun saya Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Surga dijamin oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama menjalihan cara mudah supaya amal tu Allah terima, nyu butuh 100 poin. Orang di Madinah ketika ulah mengumpul seluruh orang soleh 99 baru kurang cik poin lain. Maka begitu datang orang soleh cik lain, cukui 100 pertolongan Allah turun. Arti itu kira-kira menjelaskan supaya mudah dipahami oleh umat. Bakok doa awak tak terkabul, ada orang soleh dan kurang. Maka dulu di tengah masyarakat awak, kalau nyoba doa itu kan ada orang siap, Pak. Orang siap bertujuan atau berlimo atau bertigo. Tunggu orang siap tiba, lah cukui orang siap baru doakan itu, Pak. Supaya capek doa Allah kamu dapat kesolehannya. Itu bertawassul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tak bunyi, Pak. Kenapa dengan Abbas? Siapa Abbas itu? Abbas itu paman Nabi, pamannya Nabi, kakak dari ayahnya. Kenapa mesti Abbas? Ketika Sayyidina Abbas akan meninggal dunia, apa kata beliau? Kalau aku mati nanti, kalian tidak usah sedih, tidak usah menangis. Kalau aku mati, kemudian setelah dikuburkan, kasih makan orang yang datang melayat. Orang banyak kasih makan. Sesungguhnya aku, kata Abbas, tidak pernah lagi berbuat dosa semenjak aku masuk Islam. Ali tahu jawab. Sajak ambo masuk Islam, kata Sayyidina Abbas, alun adu dosa tabuik lain, baik dosa mata, dosa muncung, dosa tangan. Kalau awak tawali aja Abbas, sajak masuk Islam tak tentu marah banyak dosa tabuik dewa. Nyo katakan kepada keluarganya, tak ada dosa dan tabuik di ambo sajak masuk Islam. Coba bayangkan, Pak. Nyo masuk Islam tu dengan takwa. Nah, awak takwa tu dan mesti diusahakan tabuik dosa minta ampun ke Allah, tabuik salah jorang minta maaf. Untuk itu tabuik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Untuk dakik ke Allah tu sungguh-sungguh. Saudara awak di Palestin untuk dakik ke Allah tu medan ujiannya, Pak. Karena teror, karena bunuh, karena bom segala macam. Itu cara mereka untuk dakik ke Allah. Di awak tak ada bom, kamu saji Malaysia. Di awak tak ada ancaman untuk dibunuh, baca Quran Malaysia. Di Palestina itu anak-anak menghafal Quran tu Masya Allah. Kecintaan kepada agama tinggi. Nah, itu medan jual awak beda loh. Nan di sawah tu lo medan untuk dakik ke Allah. Nan ke laut itu lo medan untuk dakik ke Allah. Nan di kantor itu lo medan untuk dakik ke Allah. Nan menggalet itu lo medan untuk dakik ke Allah. Dengan tampik awak nan berbeda-beda itu, tetapi sama-sama berusaha awak dakik ke Allah. Jadi pedagang menggalai awak jujur. Menggali jujur begini payah, luar biasa. Tak usah pertimbangan. Ditanya ke kawan-kawan yang menggali, bah ekonomi gini, itulah payah rezeki gini. Tidak jujur, Pak. Nan ondanya dojo, betul bertambah juga. Rezekinya bertambah.
menambah, tapi kalimat dari muncul payah ekonomi gini. Apalagi saja covid kalau payah lah. Nggak mau bersyukur dengan keadaannya tu. Bikolah masalah timbangan. Nggak jujur. Dan ke sawah baik tujuh, dan ke laut tak kait tujuh, dan ke rajo di kantor tak kait tujuh. Absen jam 7 hanya tiba jam 8, pulang jam 5, jam 3 dia hilang. Nggak jujur. Jadi iko yang menjadi medan awak untuk dakik ke Allah, atau kata Allah untuk menutup ayatnya la'allakum tuflihun. Jadi kalau awak mencari wasilah ditampik medan awak suram-suram, maka jadikan itu medannya untuk awak sampai ke Allah. Sungguh-sungguh la'allakum tuflihun, maka mudah-mudahan beruntung awak. Di usaha dan awak buat ku wasilah, kok damam-damam seketik kamu saji yo. Lah dak talo lai kamu saji, baru menyerah. Baru menyerah. Ketika awak sakit, awak biasa kamu saji, ndak bisa lai kamu saji. Sakit talatak, dirawat di rumah sakit, maka pahala awak berjamaah kamu saji ndak hilang, Pak. Allah suruh malaikat menggantikan awak untuk melakukan amal yang sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita cari wasilah kita, sama-sama kita bau sahur. Mudah-mudahan sama-sama bau sahur, sama-sama sampai di tujuannya, sehingga datang mati kepada kita, Allah meridhoi kematian awak. Kalau Allah lah ridho terhadap kematian awak, lah selesai masalah, Pak. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho ke Allah, mereka ridho kepada Allah. Siapa? Sahabat Nabi. Awak faham, awak ingin loh ketika awak akan mati itu diimbau oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ikut akan dicari, Pak. Diakui awak di Allah sebagai hambanya. Bila itu terjadi, kalau wasilah tawasul awak bersungguh-sungguh kepada Allah. Jadi tawasul itu ada dalam agama dan disuruhan. Bukan syirik tawasul itu. Quran yang menyuruh kita. Surat Al-Maidah ayat ke-35. Kalau tabarruk surat Yusuf ayat 93. Panjang umur surat tabarruk kita bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.